Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Prayogi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membuat sebuah video podcast dari tugas Bapak Eko Hero. Baiklah, saya akan langsung mewawancarai tokoh pemuda inspiratif dalam kegiatan Lomba Tilawah Al-Quran. Boleh diperkenalkan namanya, Bang? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Dani Kurniawan. Umur sekarang 25 tahun dan kegiatan sehari-hari saya selama ini yaitu sebagai tenaga pendidik di SDN 002 Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Langsung saja pertanyaan yang pertama, awal mula mengikuti lomba MTQ itu gimana ya, Bang? Bisa diceritakan? Pada tahun 2007 itu ada kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang bernama Porseni, yaitu Pekan Olahraga dan Seni untuk siswa SD. Pada saat itu saya masih di kelas 5 SD. Kalau tak salah tahun 2008. Itu di mana? Itu kegiatan tersebut di tempatnya ibu kota kabupaten, yaitu di Pangkalan Kerinci, dan saya pun berkesempatan mewakili kecamatan Kerumutan, yaitu kecamatan di sini, dalam cabang seni baca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Pada saat itu alhamdulillah saya berhasil membawa nama Kerumutan dalam ajang Porseni tersebut. Terus yang kedua, suka duka pada saat mengikuti lomba MTQ tersebut. Kalau suka duka, tentu sukanya yang banyak. Kalau dukanya cuman sedikit lah. Kalau sukanya itu pasti tak lain tak bukan kita memiliki atau menambah pengalaman. Pengalaman, terus kita bisa bertemu dengan teman yang baru dari daerah yang lain atau kecamatan lain atau kabupaten lain dalam kegiatan tersebut. Kalau untuk masalah kegiatan selama pada saat pelaksanaan MTQ itu biasanya 1 minggu, dan alhamdulillah banyak sukanya karena pelayanan yang baik dari ofisial maupun dari tempat menginap atau kafilahnya. Kalau dukanya yaitu biasalah tidak mendapat juara. Itu dukanya. Biasanya itu dukanya. Mungkin kalau yang lain itu alhamdulillah banyak sukanya daripada dukanya. Yang ketiga itu kendala dalam lomba MTQ itu. Kendala biasanya kalau MTQ itu dilaksanakan sekitar 6 atau 7 hari di kecamatan berbeda, setiap tahunnya berbeda tuan rumahnya. Dan itu pasti jaraknya pun ada yang dekat dengan kecamatan di sini kan, ada yang jauh. Kendalanya itu biasanya takutnya ada kegiatan yang bentrok gitu dengan kegiatan mungkin pekerjaan saya mungkin sebagai tenaga pendidik atau guru lah, dan juga bertepatan mungkin pada saat acara tersebut. Kalau tempatnya dekat mungkin bisa mungkin berangkat dari rumah sendiri, tapi kalau jauh itu biasanya nginap, disediakan oleh panitia. Mungkin seperti itu kendalanya pada saat itu, pada MTQ itu mungkin kegiatannya. Atau ada yang penting di sekolah atau di pekerjaan saya,
Tapi pada saat itu pula ada mungkin jadwal saya untuk tampil gitu, seperti itu. Cuman seperti itu. Selanjutnya itu prestasi apa saja yang sudah abang dapati dari SD itu sampai saat ini? Kalau untuk prestasi mungkin belum terlalu banyak lah. Tapi alhamdulillah dari SD saya pada tahun 2007 alhamdulillah udah yang perseni tadi juara 2 se-kabupaten, alhamdulillah pada saat itu. Terus tahun 2008 juara tilawah anak-anak sekecamatan, dan saya pun 2008 mulai mengikuti MTQ kabupaten. Terus tahun 2009 saya berkesempatan atau diberikan kesempatan oleh Allah mewakili seluruh MTS Kabupaten Pelawan untuk acara Festival Lomba Seni Siswa Nasional di Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru pada saat itu. Selanjutnya tahun 2010 saya juara 3 Sarhil Quran tingkat MTS. Pada saat itu saya pun yang kebagian membaca Al-Qur'annya. Ya, kalau Sarhil Quran itu ada 3 orang. Yang pensyarah atau penceramah, baca Al-Quran atau tilawah, dan sari tilawahnya yang membaca arti tadi. Itu. Terus tahun 2013 saya juara 1 putra pada FLS 2N tingkat SMA se-Kabupaten Pelawan, dan alhamdulillah bisa juga mewakili SMA se-Kabupaten Pelawan dalam acara FLS 2N provinsi pada tahun 2013. Walaupun di provinsi saya belum mendapatkan kesempatan untuk juara, tapi alhamdulillah itu mungkin bagi saya prestasi yang cukup membanggakan. Dan sampai sekarang tahun terakhir tahun 2019 saya pun masih ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Pelalawan, alhamdulillah setiap tahunnya. Walaupun masih belum bisa memberikan yang terbaik atau belum mendapat juara. Oh gitu ya Bang. Selanjutnya lagi mungkin abang bisa mencontohkan apa membaca Al-Quran itu dengan tilawah gitu. Dengan tilawah. Kalau membaca Al-Quran itu biasanya dalam perlombaan atau kejuaraan itu ada 2. Yang pertama tilawah, yang kedua murotal. Yang tilawah itu biasanya agak sedikit pelan daripada yang murotal itu. Contoh, biar saya contohkan dulu ya. Yang pertama tadi tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, mungkin barangkali seperti itu contoh tilawah. Oh, contoh tilawah. Kalau murotal itu biasanya agak cepat, dan itu biasanya dibawa mungkin pada saat kita sholat waktu berjamaah kan dibawakan oleh imamnya, misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali seperti itu contohnya. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir, Bang. Kan di zaman sekarang kalangan muda-mudi masih banyak yang melalaikan sholat dan membaca Al-Quran di masjid pun pada hari-hari bulan Ramadan saja. Jadi pertanyaan saya, gimana sih cara membiasakan dan meningkatkan keimanan agar diri kita lebih dekat dengan Allah, dan gimana anjuran Abang buat kalangan anak muda sekarang? Mungkin ini pertanyaan yang cukup berat, atau bagi saya sangat spiritual ini pertanyaannya. Bagi saya yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, tentu itu kembali kepada diri kita pribadi masing-masing. Menyadari bahwa kita sebagai umat Islam itu memiliki tanggung jawab atau kewajiban kita untuk mengikuti syariat-syariat Islam atau hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu terlepas tadi, yaitu sholat 5 waktu ataupun membaca Al-Quran. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, saya di sini menyampaikan bukan berarti diri saya lebih baik daripada teman-teman sekalian atau pemuda-pemudi yang lain. Tapi di sini saya mengajak bahwa kita sekarang di zaman yang sangat mudah dengan teknologi, namun itu sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam beribadah, ataupun menjadi penghalang kita untuk beribadah kalau kita tidak bisa menguasai atau bagaimana cara memanajemen diri kita sendiri. Walaupun kita sibuk, walaupun kita banyak kegiatan yang membuat kita beraktivitas di luar atau di jalan, tentunya kita tidak bisa juga meninggalkan akhirat kita, yaitu dengan beribadah tadi. Mungkin yang terakhir, saya di sini bukan berarti diri saya lebih baik, tapi marilah sekali lagi kita sama-sama untuk berusaha belajar bagaimana untuk mengintrospeksi diri kita setiap hari. Apakah ibadah kita sudah cukup? Apakah ibadah kita sudah baik? Itu saja. Karena yang paling terpenting itu adalah ibadah kita, karena itu yang betul-betul bisa yang kita bawa besok pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, Bang. Ya, sama-sama. Sekian dari video podcast saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.